lanjutan dari pertanyaan itu adalah, benarkah Yahudi Ashkenazi itu jenius dan menguasai dunia? Pertama, kalau ada bangsa yang ternyata jenius dan yang benar-benar menguasai dunia, ya, reaksi kita itu bukan cemburu atau benci. Reaksi kita adalah, gimana caranya mereka seperti itu ya? Gue mau dong seperti itu. Harusnya begitu, ya nggak? Tapi orang Indonesia itu kebanyakan, atau orang dunia pada umumnya, begitu ngelihat ada bangsa yang jenius dan menguasai dunia langsung sirik. Dia merasa kurang ajar dia menguasai dunia ya. Ya, maunya adalah menjatuhkan mereka, bukannya lo bersaing dong gitu loh, ya. Dan ada orang-orang yang sampai situ ya. Itu pendapat saya. Nah, benarkah Yahudi Ashkenazi jenius dan menguasai dunia? Itu adalah ide yang berasal dari Protocol of the Elders of Zion tahun 1903. Itu buku yang ditulis di Rusia tahun 1903. Inti dari buku itu adalah, pertama, Yahudi itu mengontrol media, dan kedua, Yahudi itu mengontrol ekonomi dunia. Ya. Sebenarnya cara yang paling gampang untuk semua orang Yahudi kalau ditanya dan dituduh seperti itu langsung di depan matanya, langsung di depan mukanya, dia akan jawab seperti ini. Pertama, Yahudi mengontrol dunia media. Kalau seandainya Yahudi mengontrol media ya, kenapa dong ada media-media Metro TV yang menjelekkan Yahudi? Masa gue yang mengontrol media mau mencaci maki diri gue sendiri gitu, Metro TV di mana gitu kan, nggak masuk akal gitu. Media-media sekarang lebih banyak mencaci maki Israel dan orang Yahudi daripada membela mereka. Kalau orang Yahudi memang benar mengontrol media, yang keluar adalah berita-berita bagus dong, ya nggak? Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Yang kedua, Yahudi mengontrol ekonomi dunia. Biasanya kalau orang Yahudi dituduh seperti ini, dia akan jawab gini. Kalau orang Yahudi memang benar-benar mengontrol ekonomi dunia, terutama misalnya di Yahudi Amerika ya, kalau orang Yahudi Amerika dituduh bahwa dia mengontrol ekonomi dunia, dia akan mengatakan gini, seandainya saya benar-benar mengontrol ekonomi dunia, nggak mungkin Amerika Serikat itu punya hutang bertriliun-triliun. Mengontrol ekonomi kan berarti dia kaya raya. Kalau saya mengontrol ekonomi, nggak mungkin lah orang Amerika itu punya hutang bertriliun-triliun, ya kan? Orang Yahudi tuh kaya-kaya gitu loh, dan pinter membuat kekayaan gitu loh. Kenapa kok kalau dia menguasai ekonomi dunia, Amerika itu nggak punya hutang? Ya, berdasarkan laporan Concord Coalition.org, hutangnya USA Amerika Serikat bulan Februari 2020 adalah 23 triliun US dollars, bukan rupiah ya, US dollars. Jadi orang Yahudi selalu mengatakan, kalau seandainya gue menguasai ekonomi dunia, kayaknya nggak mungkin Amerika Serikat itu punya hutang 23 triliun US dollars. Oke, lanjut. So, what does it mean? Sekarang gini, terus apakah benar memang ya orang Yahudi Ashkenazi itu jenius dan menguasai dunia? Pertama, banyak orang yang sirik gitu loh. Kalau dia memang menguasai dunia, kalau ada orang atau bangsa atau suku bangsa yang menguasai, atau sebuah keluarga yang menguasai dunia, kenapa harus sirik? Justru harus mikir, kenapa ya dia bisa begitu ya? Gimana caranya supaya gue juga bisa seperti itu? Harusnya mikirnya seperti itu. Tapi kebanyakan dunia kan enggak. Kebanyakan dunia itu mencaci maki, padahal dia nggak tahu bahwa di balik kesuksesan misalnya seorang Rothschild, ya, keluarga Rothschild itu adalah penguasa perbankan modern. Karena apa? Karena bapaknya itu Mayer Nathan Rothschild yang tahun 1800-an. Dia itu menciptakan sistem perbankan yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi untuk semua bank, ya, dia dapat persenan gitu. Jadi keuangannya itu demikian gitu. Dia sistem perbankan di seluruh dunia mereka yang pegang, dan di seluruh dunia punya bank apa aja itu taxnya itu masuk ke mereka, keluarga mereka. Oke, makanya dia kaya raya. Nah, tapi di balik kesuksesan keluarga Rothschild ini, ya, orang-orang cuma sirik sama suksesnya. Tapi lo tau nggak? Kalian tahu nggak bahwa di balik kesuksesan Rothschild ini ada satu cerita penderitaan atau pergumulan yang sangat besar yang tidak diketahui oleh orang. Apa ceritanya? Pada tahun di mana Rothschild yang pertama yang menciptakan perbankan dunia. Kenapa dia bisa menciptakan perbankan dunia ini?
Itu terjadi karena pada zaman itu dia itu orang Jerman kan, dia itu Yahudi yang tinggal di Jerman. Di Jerman itu di Frankfurt, ya, dulu saya tinggal di Frankfurt. Ada satu gang kecil, gangnya orang-orang Yahudi yang miskin. Orang Yahudi dulu miskin-miskin pada tahun 1600-an, 1500-an. Itu mereka miskin-miskin. Kenapa miskin? Karena gereja-gereja itu tidak menyukai orang Yahudi, ya kan? Kan mereka membunuh Yesus kan, Tuhan mereka. Jadi orang Yahudi itu tidak boleh bekerja. Dia nggak boleh bekerja. Dia susah banget dapat pekerjaan. Dia nggak bisa berdagang, ya, berdagang ke kiri kanan tuh nggak boleh. Berdagang, berjualan dan jual beli itu nggak boleh. Nggak boleh berjualan, berdagang itu nggak boleh. Terus cari pekerjaan, terus bisnis itu nggak boleh. Jadi benar-benar dibuat mati gitu. Itu sebabnya orang Yahudi itu tinggal di satu gang atau satu village, ya, desa di Frankfurt itu yang disebut dengan Jugendgasse. Judengasse itu artinya gangnya orang Yahudi. Judengasse. Nah, Rothschild yang pertama tinggal di Judengasse ini, ya, dengan kondisi parah, keluarganya kelaparan gitu. Dia melihat gue mau bikin apa ya, mau bisnis nggak boleh gitu, mau berdagang nggak boleh, sampai kelaparan nih, semua orang tinggal di daerah Judengasse tuh nggak ada sama sekali orang-orang yang kaya gitu, orang yang kuat. Dan dia berpikir, dia putar otak, dia pikir apa ya pekerjaan yang yang orang-orang Kristen ini tidak akan pegang, dan dia tidak akan melanggar, apa maksudnya, dia nggak ada pemerintah yang akan melarang saya untuk melakukan pekerjaan itu karena saking dianggap kotor oleh orang-orang Kristen, ya, oleh gereja. Apa yang dia pikirkan? Dia mengambil bisnis pinjam meminjam uang. Karena di dalam Kristen, di dalam perjanjian baru mereka, ada larangan untuk memberikan pinjaman, ya kan? Jadi riba ya, apa sih namanya? Kegiatan memberikan riba, ya, atau menagih riba, atau kasih pinjaman dengan memberikan pinjaman dengan bunga, itu adalah pekerjaan yang dosa dan pekerjaan yang menjijikan dan kotor dan pokoknya dosa lah gitu. Jadi gereja-gereja dan orang-orang Kristen pada zaman itu menjauhi pekerjaan seperti itu. Jadi ketika Rothschild akhirnya membuka bisnis tersebut, bisnis pinjam meminjam uang, nggak ada yang melarang, nggak ada yang menghentikan dia. Dia pikir ya biarin aja, orang Yahudi itu orang najis begitu ya, biarin aja kerjaan yang najis dipegang oleh orang-orang najis gitu. Jadi biarin aja, dimana aja gitu. Tapi saking dia dibiarkan dan saking dia desperate, ya kan, desperate itu apa, benar-benar dia nggak punya pilihan lain. Dia bekerja keras demikian rupa sehingga akhirnya sistem yang dia ciptakan untuk pinjam meminjam uang menjadi perbankan yang kita kenal sekarang. Sehingga dia menjadi sukses, dia kerja keras luar biasa karena dia pikir apa? Ini satu-satunya kerjaan yang gue bisa kerjain. Nggak ada government yang bisa, pemerintah yang mau mengambil alih pekerjaan ini, ya kan? Jadi Rothschild akhirnya berhasil dan sukses dengan sistem perbankan modern yang kita kenal ini. Karena apa? Karena terpaksa gitu loh. Karena terpaksa. Dan sekarang dia menjadi sukses luar biasa, menjadi orang terkaya di Eropa dan bahkan seluruh dunia hampir. Sekarang kan yang terkaya itu Kaduri. Kaduri itu orang satu keluarga Baghdad yang tinggal di Hong Kong, ya. Dan mereka itu yang jadi sekarang kaya. Tapi anyways, pada zaman itu dia yang paling kaya luar biasa. Rothschild tuh wow, berdarah biru, kaya raya lah pokoknya. Paling kaya sedunia. Oke. Nah, sekarang giliran orang dia menjadi kaya raya, orang-orang pada benci juga gitu, pada nyinyir juga lah. Lu kenapa nggak mau ngambil pekerjaan yang gue ambil, kan? Yang waktu itu gue kerjain. Kamu kan nggak mau kerja itu kan karena dianggap najis. Sekarang gue yang kerjain dan gue sukses gitu loh. Itu yang terjadi, ya kan? Nah, misalkan ada satu contoh lagi, misalnya international traders. International traders, coba kita pikirkan ya, ada banyak sekali hotel ya, termasuk di Indonesia. Saya nggak akan sebut nama hotelnya, tapi banyak sekali hotel-hotel yang sebenarnya hotel-hotel Yahudi. Kenapa saya tahu? Gampang, karena bisa ngenalin nama-namanya. Banyak orang yang nggak bisa ngenalin karena nggak tahu orang Yahudi itu namanya apa sih. Di Indonesia kan nggak ada yang tahu, kan? Tapi kalau misalnya hotel-hotel di Indonesia yang saya kenal, banyak hotel-hotel di Indonesia yang
sebenarnya hotel-hotel Yahudi. Kenapa kok dia ada banyak banget? Kenapa banyak banget orang Yahudi itu punya bisnis yang bisa sampai kemana-mana gitu, merajalela sampai melanglang buana ke negara-negara orang gitu. Misalnya kayak hotel itu nggak cuma di satu tempat, tapi hotelnya ada di sini, di situ, maksudnya di negara ini, negara itu, ada cabangnya sampai 300 di seluruh dunia gitu kan. Atau misalnya bank. Kenapa kok bisa banknya tuh banyak banget ya, kayak Citibank ya misalnya. Citibank tuh ada banyak banget gitu loh. Berapa cabang di seluruh dunia. Atau misalnya mall atau bisnis-bisnis yang cabangnya ada di seluruh dunia. Nggak cuma di satu tempat. Kok bisa ya mereka seperti itu? Di balik kesuksesan para international traders ini, ada satu pergumulan hidup ya, yang orang nggak tahu ya. Pada zaman itu, sekali lagi, zaman dimana zaman yang sama dengan Rothschild itu, yang terjadi adalah orang-orang Yahudi ini dilarang untuk bekerja apa aja gitu. Dia nggak boleh bekerja apa macam-macam, itu nggak boleh gitu. Yang dia boleh lakukan hanya yang kotor-kotor. Ketika dia memilih pekerjaan yang kotor, yang tidak disukai, yang dianggap najis atau yang dihindari oleh orang, ketika dia mengerjakan itu orang biarin. Government juga, pemerintah akan membiarkan. Nah, jadi para international traders itu gimana ceritanya? Semua orang mau berdagang, tapi nggak mau. Pada zaman itu di Eropa semua orang mau berdagang, tapi dia nggak mau kalau berdagangnya itu sampai harus ke luar negeri. Karena apa? Karena zaman dulu itu, kalau misalnya saya ya punya rumah ya, misalnya saya punya rumah di Bekasi katakanlah, ya, atau di Jakarta atau di mana lah, saya punya tanah, rumah dan seterusnya. Saya punya IMB gitu kan. Kalau saya pergi meninggalkan, ya, nggak ada orang yang datang masuk menyelusup dan mengambil alih tuh rumah dan tanah saya. Karena apa? Saya punya izin, saya punya surat-surat tanah, saya punya sertifikat dan seterusnya. Saya bisa klaim bahwa ini tanah saya. Pada zaman itu belum ada sistem itu. Maksudnya ada, tapi gampang dimanipulasi ya loh. Jadi ketika ada orang yang meninggalkan itu rumah untuk waktu yang lama, ya, dulu itu kan kalau travel misalnya dari Eropa ke Cina, itu nggak pakai pesawat, nggak bisa 2 hari nyampe, enggak gitu. Itu naik kapal laut dan bisa berbulan-bulan nggak balik-balik. Ketika ada seseorang yang meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan nggak balik, ya, jangan harap dia akan balik lagi ke rumah itu dan bisa mendapatkan rumah itu kembali. Nah, mungkin pasti ada orang lain yang udah menduduki tempat itu gitu. Udah ada orang lain yang udah meniduri istrinya misalnya, atau orang lain yang menduduki lah, pokoknya ada keluarga lain pokoknya kalau dia membawa istrinya dan keluarganya. Jadi tapi orang Yahudi nggak punya pilihan lain. Dia nggak punya pilihan lain. Kalau dia harus pergi untuk mencari makan, ya kan? Dia harus menghidupi keluarga. Jadi pekerjaan apapun yang diizinkan oleh pemerintah yang tidak akan melarang dia akan kerjakan. Jadi apa yang dilakukan? Dia pergi berdagang. Dia pergi berdagang ke tempat-tempat yang jauh gitu loh. Belajar bikin jewelry store di sini, toko perhiasan di sini misalnya. Tapi dia jualan lagi di Cina misalnya, di Korea misalnya, atau di Jepang, di mana kayak di Indonesia, di Singapura, di mana. Dia pergi aja gitu. Biarpun sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak balik-balik, nggak apa-apa. Risikonya kehilangan rumah memang. Tapi dia nggak punya pilihan lain. Jadi orang Yahudi akhirnya mengambil pekerjaan menjadi international traders. Lama-lama mereka sangat-sangat kuat karena terbiasa. Dia tahu gimana caranya, dia tahu bikin perusahaan dengan cabang yang banyak di seluruh dunia. Dia tahu celahnya, dia tahu bagaimana caranya, dia tahu cara lobby, dia tahu cara invest, dia tahu cara mengenali ini culture ini berarti harus didekati dengan begini dan seterusnya. Itu sebabnya VOC, ya kan? VOC tahu kan, perusahaan Belanda yang datang ke Indonesia untuk menjajah dalam tanda petik. Saya nggak tahu apakah menjajah atau apakah berdagang. VOC itu adalah perusahaan pertama di seluruh dunia yang menjual saham. Ya, dia menjual saham. Pertama kali yang menjual stok gitu loh. Kenapa bisa sampai mereka seperti itu? Karena VOC itu ya itu punya orang Yahudi sebenarnya. Mereka itu kan pakai VOC itu, mereka itu pakai perusahaan hanya untuk menumpang lari dari Eropa untuk menyebar ke seluruh dunia supaya mencari mata pencarian gitu. So saking
pinternya, saking udah dididik sampai udah punya pengalaman yang sedemikian lama, ratusan tahun di international traders, mereka pun bisa, orang Yahudi bisa menciptakan satu perusahaan yang bisa menjual saham gitu loh. Jadi dia menciptakan satu sistem untuk menjual saham, mencari sistem di mana caranya untuk menambah investasi, investor atau investment dengan cara jual saham. Jadi saking dia terotak gitu loh, saking nggak ada kerjaan lain yang dia bisa lakukan, you know. Tapi asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari karena dia menderita, dia nggak punya kerjaan, ya. Jadi dia hanya dibatasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan oleh orang-orang Kristen dan orang gereja pada zaman itu, ya. Oke. Nah, ini masih melanjutkan pertanyaan, benarkah Yahudi Ashkenazi jenius itu dan menguasai dunia, ya. Pada zaman itu, ya, kalau mereka nggak punya skill untuk bikin bisnis, atau kalau nggak punya kesempatan untuk menjadi international traders, atau nggak terhubung dengan Rothschild sehingga nggak tahu gimana cara bikin bank, mereka itu apa? Mereka itu terpaksa bekerja sebagai budak atau sebagai servant atau pembantu atau apalah yang pekerjaan kasar-kasar gitu loh. Tapi bagi mereka, orang-orang Yahudi, syarat pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan itu didiskriminasi. Misalnya saya Yahudi dan teman saya bukan Yahudi, kita sama-sama melamar pekerjaan untuk menjadi tukang sapu, ya. Tapi ini pemilik pekerjaannya yang akan memberikan pekerjaan itu, dia akan memberikan syarat begini. Bagi teman saya yang bukan Yahudi, syaratnya adalah kamu harus tamat SD. Karena saya Yahudi, syarat dia adalah kamu harus selesai S1. Hanya untuk mendapatkan pekerjaan tukang sapu, ya. Jadi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi akhirnya harus kerja keras 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat gitu, sampai kerja keras sebesar-besarnya, sesakit-sakitnya gitu loh, hanya untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang non-Yahudi itu, hanya untuk mendapatkan pekerjaan yang sama yang orang non-Yahudi bisa dapat hanya dengan tamat SD. Ya. Itu sebabnya semua orang Yahudi akhirnya jadi pinter-pinter. Kenapa? Karena dipaksa, karena kalian lah, kalau bangsa-bangsa yang inilah yang membuat kita terpaksa menjadi jenius, ya kan? Gue mau jadi tukang sapu aja gue harus lulus S1. Tapi karena apa boleh buat? Karena gue perlu makanan, gue perlu pekerjaan kan. Oke lah, gue jalanin S1-nya itu. Akibatnya saya jauh lebih pintar sebagai tukang sapu daripada teman saya yang cuma tamat SD. Ya toh? Dan ketika dia jadi pintar, dia akhirnya bisa kemana-mana. Dia akhirnya jadi bekerja di bank, bekerja dengan Rothschild misalnya, dia bekerja menjadi international traders dan seterusnya, dan akhirnya berkembang gitu loh, ya. Karena dijepit, dimasukkan dalam situasi yang sulit oleh bangsa-bangsa lain, dia akhirnya jadi growing, jadi bertumbuh luar biasa, jadi sampai akhirnya menjadi kuat secara intelektual, kuat secara keuangan dan seterusnya, ya. Dan sekarang ketika akhirnya dia menjadi jenius, orang Yahudi ini menjadi jenius dan menguasai dunia, semua orang bangsa-bangsa kesal gitu. Lah, kalian yang menciptakan mereka kok, ya. Bangsa-bangsa lain kok yang menciptakan orang Yahudi ini. Ketika kalian tidak mengizinkan dia untuk bekerja atau hidup di antara kalian ini. Oke. Ini salah satu cerita yang juga seperti itu, Black Death. Dulu pada zaman dulu itu ada sebuah epidemi penyakit yang disebut dengan Black Death. Black Death ini rupanya adalah salah satu penyakit yang membunuh berapa juta orang gitu di seluruh dunia ketika itu. Banyak banget lah, saya nggak tahu angkanya persis, tapi itu yang paling mengerikan ketika itu, semua orang mati, boils apa sih, infeksi di kulit gitu ya, sampai akhirnya meninggal. Nah, tapi mereka heran gitu, semua bangsa-bangsa ini pada mati gitu loh. Tapi kok orang Yahudi ini nggak mati gitu, dan mereka heran, mereka berpikir bahwa orang Yahudi ini memakai witch, memakai sihir, memakai kabala, dia pikir kabala itu sihir dan seterusnya gitu loh, dia pikir seperti itu, ya. Dia memakai sihir atau kabala untuk melindungi diri mereka dan membunuh orang-orang non Yahudi dengan sihir tersebut, dan mereka sangat dibenci. Padahal apa yang terjadi? Orang Yahudi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di pertanyaan sebelumnya,
orang Yahudi itu selalu komunitasnya itu terpisah dari tempat lain. Kenapa? Karena mereka kan harus tinggal atau harus hidup di satu komunitas di sekitar sinagog misalnya, ya. Kalau sinagognya di sini, jadi pokoknya di sekitar sinagog itu dia harus tinggal gitu, karena nggak boleh ke sinagog dengan naik mobil, harus jalan kaki, jadi nggak bisa jauh-jauh tinggalnya dari sinagog, ya. Itu pertama. Yang kedua, mereka tinggal bersama, tinggal di satu komunitas yang yang tertutup, yang sendiri, yang eksklusif, bukan eksklusif tapi terpisah dari komunitas lain. Karena kan perlu makanan kosher, jadi tinggalnya di sekitar supermarket atau tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan kosher, ya. Nah, selain itu sebabnya itu satu alasan kenapa Black Death itu tidak sampai mereka, karena mereka itu tinggal di antara mereka aja gitu, nggak ada nggak bercampur dengan komunitas lain yang kena gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, setiap orang Yahudi itu selalu ada perintah untuk menyucikan diri. Zaman dulu itu kan belum ada kesadaran higienis gitu ya, kesadaran kebersihan tuh masih belum ada gitu. Mandi itu aja cuma sekali sebulan mungkin gitu. Tapi pada zaman itu orang Yahudi tuh harus mandi minimal sekali seminggu. Kalau memang musim dingin ya, tapi minimal sekali seminggu gitu, minimal. Kenapa? Karena sebelum masuk ke dalam Syabat, semua orang Yahudi itu harus masuk ke mikveh. Apa itu mikveh? Mikveh itu adalah pemandian ritual. Jadi dia harus masuk ke dalam, dicemplung, harus masuk ke dalam cemplungan air gitu loh. Jadi ada misalnya laut atau bukan laut, lake itu apa, danau atau apa, pokoknya air alami yang dia harus menenggelamkan diri gitu loh. Jadi dia harus benar-benar mandi, dan sebelum memasuki ritual tersebut, seluruh tubuhnya itu dia harus dibersihkan dulu. Sekali seminggu minimal setiap laki-laki harus masuk ke mandi tersebut, ke pemandian tersebut gitu loh. Sementara komunitas lain yang non Yahudi nggak punya pemikiran untuk mandi, mereka nggak perlu mandi gitu loh. Nggak ada pemikiran untuk membersihkan diri. Oke. Nah, setelah bukan cuman ritual itu, setiap kali mereka berasal dari luar, dari tempat habis berjalan jauh, terus kembali ke rumah, mereka selalu netilat yadayim. Apa itu netilat yadayim? Mereka selalu ibaratnya kayak cuci tangan gitu, secara ritual. Mereka ada satu cup, terus diisi air, mereka harus cuci tangan. Setiap keluar dari rumah, setiap travel, mau makan harus cuci tangan dulu. Makanannya roti kebanyakan. Oke, sebelum makan roti harus cuci tangan dulu. Jadi semuanya itu kayak cuci tangan, tapi cuci tangannya itu bukan cuci tangan dalam rangka membersihkan diri, enggak. Sebenarnya dalam rangka karena disuruh oleh Torah. Itu hukumnya di dalam Torah ada gitu. Jadi semua orang Yahudi itu selalu aja punya kebiasaan untuk mencuci diri, baik secara badan maupun seluruh tangan. Akibatnya Black Death itu nggak kena ke mereka karena mereka udah belajar, hidupnya udah higienis gitu loh, udah bersih. Sekalipun ketika mereka melakukan kebersihan itu bukan dalam rangka untuk menghindari penyakit, tapi dalam rangka mentaati Torah. Oke? Dan ini salah satu contoh di mana orang Yahudi itu sukses dan hidup gitu ya, sukses menghindari Black Death, tapi dituduh oleh bangsa-bangsa lain untuk sesuatu yang jahat. Ya.